sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan dan kesehatan sehingga bisa hadir di ruangan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti proses belajar yang ada sebagaimana istrinya. Baik anak-anak, untuk mengawali perjumpaan kita ini tentu kita baca doa. Mohon satu orang mungkin. Ada yang tidak hadir ya? Hadir semua? Baik. Untuk pertemuan yang diberkahi, pertama dan utama Bapak ingin nanya kembali apa yang kita pelajari minggu lalu. Materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Iman kepada siapa yang bisa beriman kepada hari akhir? Beriman pada hari akhir, percaya dan yakin bahwa kehancuran langit dan bumi itu akan terjadi. Itulah kiamat itu ya. Baik. Untuk materi hari ini ada apa? Anak-anak? Materi hari ini tentang pernikahan secara Islam. Ada yang tahu tentang pernikahan? Ya, tahu anak-anak kan pesta, ya. Baik. Perkenalan hari ini kita belajar tentang materi pernikahan menurut Islam. Ada beberapa tujuan yang harus kita capai pada kesempatan ini. Yang pertama, anak-anak dapat menganalisis pengertian pernikahan. Ya, pengertian pernikahan itu. Anak-anak tahu nikah kami saja kan ada ngerti yang lainnya. Setelah pelajari nanti anak-anak tahu, oh ini rupanya pengertian nikah. Ya. Yang kedua, menganalisis tujuan perkawinan. Oh, perkawinan itu ada tujuannya. Ya, tidak sembarangan asal nikah saja. Ya. Ada tuh tujuannya. Yang ketiga, menyajikan bacaan Quran surat An-Nisa ayat 3. Mudah-mudahan anak-anak hafal semua itu tentang Allah memerintahkan, Allah dan Rasul memperbolehkan orang kawin, ya, orang nikah, asalkan sesuai dengan syarat baru rukunnya. Yang selanjutnya, anak-anak menganalisis tentang hukum perkawinan, hukum nikah. Ada hukum dari wajib sampai haram itu nanti ada kita bahas satu persatu. Yang selanjutnya, menganalisis kewajiban suami. Nah, ada kewajiban suami. Nanti kadang-kadang orang punya suami itu, ya. Dan juga selanjutnya menganalisis kewajiban suami istri. Ya, kita menganalisis kewajiban apa saja sih kewajiban istri ada di situ nanti. Dan selanjutnya
menyajikan hikmah pernikahan dalam Islam. Itu ada hikmahnya pernikahan itu. Ya. Baik anak-anak, kenapa sih kita harus belajar tentang materi pernikahan ini? Ada yang tahu? Yang pertama, karena itu perintah, ya, diperintah Allah dan Rasul. Ya. Kata Rasul, "Al-nikah sunnati, faman raghiba sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasul. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan umatku, katanya. Nah, jangan coba-coba karena nyaman hidup sendiri, tidak ada yang ganggu, tidak mau nikah, tak boleh. Bagaimana dunia itu bisa makmur, bisa berkembang kalau tidak dengan perkawinan yang sadar resmi? Manfaat daripada nikah itu anak-anak, pertama, ya, di samping mencari keturunan yang sah, kita menyebab kehidupan bermasyarakat bangsa dan negara itu. Tapi dengan catatan nikah sesuai dengan syarat atau rukun, ya. Tidak asal nikah punya anak cip, nah, ada aturan nikah itu. Oleh karena itu, kalau anak-anak sudah belajar tentang nikah, tahu pengertian nikah ini, tujuan nikah ini, sehingga di dalam kehidupan itu diaktualisasikan, diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari nanti. Insya Allah semuanya akan nikah semua itu nanti. Tidak akan nikah, ya, cuma kapan saja. Nah, maka harus belajar itu tentang aturan hukum-hukum nikah, tata cara, manfaat dan sebagainya, ya, hikmahnya itu. Itulah pentingnya nikah itu, belajar tentang perkawinan atau pernikahan ini. Ya, oke. Itu saja untuk motivasi. Mudah-mudahan dengan belajar ini mendorong, memotivasi anak-anak supaya semangat belajar lebih-lebih tentang materi pernikahan ini. Baik, sebelum kita maju ke ini, coba anak-anak lihat dulu, perhatikan di depan, amati video atau PowerPoint yang Bapak tanyakan di depan. Silakan diamati, ya. Proses mengamati itu melihat, mendengar, mencatat, membaca. Oke. Devi baca ayat Devi. Pengertian daripada nikah itu. Baca. Dalam kamus bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk suami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghafalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Baca ayatnya. Kecil. Oke, itu ayat menjadi landasan atau dasar sah resminya nikah itu. Ada perintah nikah itu. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulun. Ya, artinya, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinlah perempuan-perempuan yang lain yang kamu senang, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan berbuat adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat adil
An-Nisa ayat 3. Itulah landasannya. Oke, selanjutnya. Diamati tujuan pernikahan. Coba kamu baca. Cepat. Tujuan pernikahan 1. Tercapainya ketentraman hati dan ketenangan pikiran. 2. Untuk memperoleh Keturunan sah. dia sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Ya, 4. Untuk memberi keluarga bahagia dan sejahtera serta senang. 5. Memenuhi kebutuhan sesuai ya sesuai yang halal sah dan suci. Oke. Itu wajib menikah, wajib sunnah makruh ya coba. Hukum C. nikah. Hukum nikah. Wajib 1. terus. Wajib yang sudah memenuhi syarat dan dikhawatirkan terjadi perzinahan. 2. Sunnah yang sudah mampu dan memenuhi syarat, namun tidak khawatir berbuat zina. 3. Mubah bagi yang memenuhi syarat, dia berhak menikah. 4. Makruh punya keinginan menikah namun belum mampu memberikan nafkah. 5. Haram nikah dengan niat untuk menyambungkan si wanita. D. Rukun nikah. 1. Ada calon suami. 2. Ada calon istri. 3. Ada wali. 4. Ada 2 orang saksi. 5. Ada 3 atau ijab kabul. Terus B. 1. Memberi nafkah hadir terkait perempuan miskin serta membimbing istri dan anak-anak. 3. Bergaul dengan istri dengan cara yang baik. 4. Menjaga istri dan anak dari bahaya karena harus bantu istri dalam tugas. Lanjut wajib. Terus C. F. Kewajiban istri 1 taat dan patuh kepada suami dalam batas yang dianjurkan oleh syariat Islam. 2. Membantu suami dalam memimpin kesejahteraan keluarga. 3. Ya. Menerima dan menghormati Struktur atas. atas yang suami baik banyak ataupun sedikit. 4. Memelihara, mengasuh dan mendidik anak. Yang belakang. Bukan. Nikah dan pernikahan adalah Wajib B. 1. Cukupnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah mahram dalam ikatan suci yang halal dan Allah. 2. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. 3. Kepadanya perbuatan suami istri dari perbuatan itu. 4. Terjadinya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. 5. Terjadinya silaturahmi antara keluarga pihak suami dan istri. Ya baik, bentuk kelompok 3/4 data. Nah, kita temukan di sini. Bukan ini ya. Tampak dari 3. Ya. Nah, itu. Nah, 3. Oke. Jadi kelompok 1, 2, dan 3 tugas masing-masing ini yang dikerjakan sesuai dengan amati materi yang kita tampilkan tadi di Oke, silakan.
Oke, anak-anak, sudah. Ya, yang sudah selesai siapa? Kelompok 1. Oke. Nah, kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Mantap. Oke. Silakan kelompok 1 yang membaca hasil resumenya. Silakan. Oke. Belajar, baca. Hasil resum dari kelompok kami, pernikahan secara bahasa artinya nikah. Pernikahan secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Oke, kelompok apa lagi ya? Itu juga yang selanjutnya. Oh ya, tujuan juga. Nah, tujuannya. Dari kelompok kami, tujuan pernikahan antara lain yaitu terdapatnya ketentraman hati dan ketenangan pikiran, kedua untuk memperoleh keturunan yang sah, ketiga sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjebak dalam kemaksiatan, keempat untuk menjadi keluarga bahagia dan sejahtera, kelima memenuhi kebutuhan yang halal, sah dan suci. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ada yang menambahkan kira-kira menanggapi hasil resumennya? Kayaknya sudah pas ya. Oke, selanjutnya ke kelompok 2. Tugas kelompok 2. Nah. Oke. Pernikahan dalam Islam. 1. Wajib. 2. Sunnah. 3. Mudah. 4. Selanjutnya. Apa lagi? Hukum nikah. 1. Ada calon suami. Ya. Adanya calon istri. Ya. 3. Adanya wali. 4. Adanya wali istri. 5. Kewajiban suami memberi nafkah laki-laki serta Kuat-kuat sedikit. pimpinan serta memimpin. Nah. Masih ada itu bergaul, siapa yang bisa menyempurnakan? Masih tidak. Oke. Siapa yang bisa menanggapi? Apa ada yang kurang perbaiki? Oke, selanjutnya pagi. Kewajiban suami memberi nafkah laki-laki. Kuat-kuat sedikit. Kayak tidak makannya nih. Kewajiban istri yang pertama, taat dan patuh pada suami dalam batas yang dianjurkan oleh syariat Islam. Ya. Yang kedua, membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Yang ketiga, menerima dan menghormati, bersyukur atas pemberian baik banyak ataupun sedikit. Yang Ya. keempat, memelihara, mengasuh dan mendidik anak. Oke, kelompok tepuk tangan dulu lah untuk kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Hikmah dari pernikahan diantaranya sebagai berikut: terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang penuh dalam ikatan suci yang halal dan diridhai Allah. 2. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina, terjadinya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik
Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Cepat sekali. Baik, ada yang bertanya atau menambah tentang materi ini? Tidak paham semuanya? Baik, minta satu orang untuk menyimpulkan. Nah, di situ aja. Baca kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari materi ini, Maju ke depan aja. Ke kanan. Kesimpulan seluruhnya. ya jadi kesimpulan yang saya dapat dari materi ini yaitu yang pertama, bahwa pernikahan itu merupakan perintah Allah dan Rasul karena dengan pernikahan yang sah dan resmi penduduk semakin bertambah dan ramai. Yang kedua, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, tujuan pernikahan antara lain yaitu: 1. Terciptanya ketentraman hati dan ketenangan pikiran. 2. Untuk memperoleh keturunan yang sah. 3. Sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. 4. Untuk mewujudkan keluarga bahagia sejahtera. Yang kelima, memenuhi kebutuhan seksual yang halal, sah, dan suci. Terus, hukum pernikahan yaitu yang pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Terus, rukun nikah yaitu: 1. Ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada wali, yang keempat ada 2 orang saksi, yang kelima ada sifat, ijab, dan kabul. Kewajiban suami yaitu: 1. Memberi nafkah lahir dan batin. 2. Memimpin serta membimbing istri dan anak-anak. 3. Bergaul dengan istri dengan cara yang baik. 4. Menjaga istri dan anak dari bahaya atau bencana. Yang kelima, membantu istri dalam tugas sehari-hari. Terus, kewajiban istri yaitu taat dan patuh kepada suami. Yang kedua, membantu suami dalam keselamatan keluarga. Yang ketiga, menerima dan menghormati serta bersyukur atas pemberian suami baik banyak ataupun sedikit. Yang keempat, memelihara, mengasuh dan mendidik anak secara baik dan benar. Hikmah pernikahan yaitu: 1. Terciptanya harmonisasi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang syah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri. Yang kelima, terjadinya silaturahmi antara kedua keluarga dari laki-laki dan keluarga perempuan. Ya, tepuk tangan dulu lah. Baik, perhatikan di sini. Setelah kita proses belajar, tentu Bapak ingin mencoba menilai. Ya, akhiri dengan proses. Sekarang untuk kelompok 1, baca di depan, cepat. Hanya setuju atau tidak saja ya jawabannya. Baca. 1. Pernikahan sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, bagi siapa saja yang sudah melakukan nikahlah dengan wanita yang kamu sukai. Setuju atau tidak? Oke, kelompok 2. 2. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan wanita yang keduanya bukan muhrim. Benar? Setuju? Setuju. Oke. Yang kelompok 3. Baca. Baca. Sah atau tidaknya pernikahan harus terpenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan Syariat Islam. Islam. Benar? Setuju atau tidak? Setuju? Setuju? Ya, sah tidaknya